Kadang kita bertanya, Jupiter begitu besar. Iya, karena ia terbentuk dari sisa gas dan debu yang berlimpah saat atau surya masih muda. Saat itu, matahari baru saja terbentuk, dan material yang tersisa mulai berkumpul membentuk suatu planet. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita, dan ukurannya yang besar disebabkan oleh beberapa faktor. Jupiter sebagian besar terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium. Gas-gas ini memiliki densitas yang rendah, sehingga memungkinkan Jupiter untuk memiliki volume yang sangat besar tanpa terlalu padat. Karena komposisi ini, Jupiter bisa mengumpulkan banyak bakteri tanpa menjadi sangat berat. Gravitasi Jupiter yang sangat kuat memungkinkan planet ini menarik lebih banyak gas dan debu selama proses pembentukannya. Jupiter dan Bumi memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam beberapa aspek. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan diameter sekitar 142.984 km, lebih dari 11 kali ukuran Bumi, dan memiliki massa sekitar 318 kali massa Bumi. Sebagai planet gas raksasa, Jupiter sebagian besar terdiri dari gas hidrogen dan helium, serta sedikit sekali elemen lain seperti metana dan amonia. Bumi di sisi lain adalah planet berbatu, dengan komposisi utama batuan, logam, dan air, serta memiliki permukaan padat yang mendukung kehidupan. Atmosfer Jupiter juga berbeda jauh dari Bumi, terdiri dari hidrogen, helium, dan gas lainnya seperti metana, yang menciptakan pola awan yang dramatis seperti Great Red Spot, sebuah badai yang berlangsung lebih dari 400 tahun. Sementara itu, atmosfer Bumi terutama terdiri dari nitrogen dan oksigen yang memungkinkan adanya kehidupan dan memiliki lapisan ozon untuk melindungi Bumi dari radiasi ultraviolet. Gravitasi Jupiter lebih kuat dibandingkan Bumi, sekitar 2,5 kali lipat gravitasi Bumi. Suhu di atmosfernya juga sangatlah dingin, sekitar minus 145 derajat Celcius. Namun suhu meningkat seiring mendekatnya ke inti. Sebaliknya, suhu rata-rata Bumi sekitar 15 derajat Celcius yang mendukung keberadaan air dalam bentuk cair, penting bagi kehidupan. Dan juga satu hari di Jupiter hanya berlangsung sekitar 10 jam, jauh lebih cepat dari 24 jam yang ada di Bumi. Sementara satu tahun di Jupiter setara dengan 12 tahun lamanya waktu dibandingkan dengan Bumi. Jupiter juga memiliki lebih dari 79 bulan, termasuk 4 bulan yang besar, terkenal sebagai bulan Galilea, sedangkan Bumi hanya memiliki 1 bulan. Meskipun Jupiter ada planet yang sangat besar dan menarik, lingkungan di sana tidak mendukung kehidupan seperti yang ada di Bumi, yang memiliki atmosfer dan iklim yang memungkinkan untuk kehidupan. Apakah manusia bisa mendarat di Jupiter? Jawabannya adalah tidak. Saat ini tidak akan mungkin bisa mendarat di Jupiter karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan kondisi planet tersebut. Jupiter adalah planet gas raksasa, yang berarti tidak memiliki permukaan padat seperti yang ada di Bumi ataupun Mars. Seluruh tubuh Jupiter sebagian besar terdiri dari gas dan cairan, seperti hidrogen dan helium, sehingga tidak ada permukaan yang dapat dijadikan tempat pendaratan. Selain itu juga, atmosfer Jupiter sangatlah tebal dan terdiri dari gas beracun, serta memiliki tekanan yang sangat tinggi seiring kedalaman yang semakin bertambah. Begitu Anda menyelam lebih dalam ke atmosfer Jupiter, suhu dan tekanan akan meningkat secara drastis, yang dapat merusak bahkan pesawat luar angkasa yang paling canggih pun. Pada kedalaman tertentu, gas-gas tersebut akan menjadi cairan dan semakin dalam Anda masuk, semakin sulit untuk bertahan. Jupiter juga memiliki badai yang sangat besar dan intens, seperti Great Red Spot yang telah berlangsung lebih dari 400 tahun dan bisa menciptakan turbulensi yang sangat berbahaya bagi kendaraan luar angkasa. Jadi, meskipun kita dapat mengirimkan pesawat luar angkasa untuk mempelajari Jupiter lebih jauh, tetapi pendaratan di Jupiter dengan teknologi yang ada saat ini tidaklah memungkinkan. Dan juga angin di Jupiter dapat menjadi sangat kuat dan berpotensi merobek atau merusak objek yang berada di atmosfernya.
Ketahuilah, kecepatan angin di atmosfer Jupiter bisa mencapai 600 km per jam ataupun lebih, terutama di lapisan atmosfer bagian atas. Angin ini terjadi karena perbedaan suhu yang ekstrim antara bagian atas atmosfer yang sangat dingin dan kedalaman yang lebih hangat, serta rotasi cepat Jupiter yang hanya memerlukan sekitar 10 jam dalam perputaran penuh. Kecepatan angin yang sangat tinggi ini bisa menyebabkan badai besar, yang merupakan badai raksasa yang telah berlangsung dalam ratusan tahun. Dan itu juga, kecepatan angin yang luar biasa ini juga dapat menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi siapapun yang ingin mencoba mendekati atmosfer Jupiter. Bayangkan saja ketika angin dengan kekuatan tersebut dapat merobek seluruh benda yang dapat memasukinya. Dan juga tidak dapat kita bayangkan betapa tubuh kecil kita ketika memasuki atmosfer Jupiter, maka semuanya kita akan masuk ke alam kubur. Makin mengerikan dan mencekam situasi yang ada di Jupiter, maka tidak akan mungkin bisa berlangsungnya kehidupan di planet tersebut. Meskipun besar dan berbahaya, ternyata Jupiter memiliki kegunaan terhadap bumi, yakni sebagai pelindung dari asteroid dan meteoroid yang ada pada jalur lintasan antara planet Mars dan planet Jupiter. Selama ini belum ada misi yang berhasil mendarat di Jupiter, dan sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang dekat. Hal ini dikarenakan Jupiter tidak memiliki permukaan padat yang dapat dijadikan tempat pendaratan. Seluruh planet ini terdiri dari gas dengan lapisan-lapisan atmosfer yang sangat tebal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, angin di atmosfer dapat mencapai kecepatan lebih dari 600 km per jam, menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi pendaratan pesawat. Semakin dalam kita masuk ke atmosfer, suhu menjadi semakin panas dan tekanan atmosfer semakin meningkat secara drastis, yang dapat merusak pesawat luar angkasa ataupun peralatan apapun yang mencoba untuk mendarat. Namun jangan khawatir, ada beberapa misi luar angkasa yang telah mengunjungi dan mempelajari Jupiter, meskipun tidak ada yang mendarat. Salah satunya adalah misi Juno yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2011 untuk mempelajari atmosfer dan magnetosfer Jupiter. Juno mengorbit Jupiter untuk mengumpulkan data tanpa mendarat. Sebelumnya, misi Galileo juga mengirimkan pesawat luar angkasa ke Jupiter dan mengirimkan banyak data dari orbit meskipun tidak mendarat. Jadi, meskipun tidak ada yang pernah mendarat di Jupiter, banyak misi yang berhasil mengumpulkan informasi berharga tentang planet ini melalui pengamatan dari jarak jauh ataupun mengorbitnya tanpa mendarat di permukaannya.